Halo manhwa lovers, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kembalinya Master Muda Jenius Archives Agung Surgawi yang tak tertandingi. Baik, langsung saja kita mulai ceritanya. Dengan kondisi tubuhnya yang sudah berantakan, Kapten mencoba memohon ampun pada Hang. Tapi perhatian sang tuan muda teralihkan saat dia merasakan kehadiran dua orang yang mendekat ke arah kamarnya. Dari energi internalnya, Hang menyadari kalau kedua orang itu adalah sepupunya, Yon dan Bumong. Hang langsung menoleh keluar dari pintu dan meminta kedua sepupunya untuk segera berlari ke kamarnya. Yon dan Bumong terlihat sangat senang. Kakak tertua mereka menyambut kedatangannya dan menunggu mereka. Yon bahkan sampai tersentuh karena sang kakak membukakan pintu untuk menyambut mereka. Tetapi sesampainya di dalam kamar, mereka berdua dikagetkan oleh kehadiran sesosok monster seperti tumpukan daging yang sangat menjijikan. Saat kedua sepupunya terkejut, Hang mengatakan kalau itu adalah Chon Kyuin, sang kapten prajurit pengawal. Di saat Yon memastikan apakah benar itu si kapten, Bumong langsung berlari ke arah tubuh si kapten yang sangat kacau dan bertanya, apakah kapten terkena stroke? Karena jika memang begitu, mereka perlu membawa kapten ke dokter. Namun Hang mengatakan bahwa dia tidak terkena stroke. Dan dengan wajah menyeramkan, sang tuan muda meminta kapten untuk memberitahu bagaimana semua ini bisa dimulai dan siapa yang memimpinnya. Bahkan Hang terlihat sangat menyeramkan saat mendesak kapten untuk memberitahunya siapa saja orang yang terlibat dalam perbuatannya. Yon mencoba menghentikan sikap kakaknya yang sedang mengintimidasi kapten. Apalagi di saat itu kapten sudah benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa meminta tolong untuk diampuni. Akhirnya, dengan suara bergetar dan lemah, kapten mengatakan, "Aku akan memberitahu semuanya. Jadi, tolong ampuni hidupku." Sebenarnya memimpin hal ini adalah manajer klan. Dari si kapten pasukan, para tuan muda mengetahui totalnya ada 8 kaki tangan. Di antaranya adalah kapten pengawal, wakil kapten, dan 6 pengawal lainnya. 1 dari pihak cendekiawan, dan 5 dari manajemen tenaga kerja dan tim akuntansi. Yon langsung menggebrak meja dengan penuh amarah saat mengetahui bahwa manajer Guak adalah dalang di balik semua masalah ini. Menurutnya, itu adalah hal yang sangat memalukan. Hang mengatakan bahwa manajer bukan satu-satunya orang yang harus disalahkan. Pemuda ini malah bertanya kepada dua sepupunya, apa yang mereka lakukan sepanjang waktu? Karena Hang tidak berada dalam pikiran yang waras sepanjang waktu itu. Tapi kedua sepupunya selalu berada di kediaman dan tidak tahu mengenai masalah sebesar ini. Bumong mengelak dengan mengatakan bahwa mereka mungkin juga tidak berada dalam pikiran yang waras. Kali ini Hang tidak menjawab ucapan adiknya karena dia tahu dirinya lah tersangka untuk semua ini. Dialah yang membuat seluruh anggota keluarga gelisah sehingga mereka semua tidak fokus dengan hal-hal penting yang harusnya mereka lakukan. Sadar akan hal itu, Hang lalu meminta Bumong untuk mengaktifkan informasi jebakan keluar dan menutup seluruh akses kediaman arsip. Adiknya itu tidak diperbolehkan membiarkan satu semut pun keluar dari tempat ini. Bumong bertanya, tidakkah mereka harus memberitahu pada kakeknya tentang masalah ini? Hang menjelaskan kalau itu akan terlambat sekali. Jadi mereka akan memberitahu si kakek setelah semuanya ini selesai ditanganinya. Lalu saat beralih pada Yun, dengan sigap pemuda rambut hitam itu menjelaskan bahwa dia akan menggunakan formasi Black Heavenly Lightning yang disebarkan di lapangan untuk menangkap warrior pengawal yang menjadi kaki tangan manajer Guak. Formasi Black Heavenly Lightning adalah formasi yang mengubah seluruh tempat menjadi gelap dengan petir dan menyambar dimanapun. Dan membuat orang tidak bisa mengenali seseorang di sebelahnya. Tentunya ini adalah skill yang sangat menakutkan. Tapi Hang bilang, mereka tidak perlu menggunakan itu karena kawanan mereka tidak banyak sehingga tidak perlu menyebabkan keributan sebesar itu.
Menurut Hang, yang terpenting adalah Yun menangkap kepala pemberontakannya, yaitu manajer klan. Ikan kecil akan kehilangan akalnya saat melihat Hang baik-baik saja, jadi mereka akan mudah ditaklukkan. Hang kemudian bertanya, apakah Yun tahu di antara pengkhianat yang disebutkan oleh kapten yang memiliki kelemahan? Yun terlihat berpikir dengan serius sebelum akhirnya dia menyebutkan satu nama, Jong Mugok. Pria itu sangat menghargai keluarganya. Hang mengerti dan dia yakin Jong Mugok akan mengkhianati yang lainnya jika dia harus melindungi keluarganya. Setelah itu mereka bertiga pun akan memulai rencananya untuk menjebak balik kaki tangan manajer klan. Sementara itu, wakil kapten masih berdiri di atas mimbar dan memberikan beberapa pesan pada para pengawal yang lain. Meski di luar terlihat tenang, si wakil kapten sebenarnya sangat gelisah menantikan kembalinya sang kapten. Tiba-tiba, dari atas langit muncul sebuah cahaya yang menjatuhkan segumpal daging besar di hadapan semua pengawal. Mereka langsung panik dan bertanya apa itu. Saat dilihat dari dekat, ternyata itu hanyalah segumpal daging yang penuh dengan darah. Anehnya, daging itu bisa bicara dan seakan meminta tolong dengan suara yang sangat lirih. Song Hua yang memang memiliki indera pendengaran yang sangat tajam langsung mengetahui bahwa segumpal daging itu adalah kapten pengawal. Gadis pengawal ini langsung kaget dan syok mengetahui kondisi kapten yang sangat mengerikan. Dia khawatir sesuatu yang mengerikan terjadi pada Hang. Tapi kemudian ada seorang pria yang berteriak bahwa yang menggeliat itu adalah kapten pengawal. Yun datang bersama Hang dan langsung mengatakan bahwa kapten pengawal terkena stroke saat mencoba membunuh Hang. Melihat Hang baik-baik saja, langsung membuat Song Hua senang dan berlari ke arahnya dengan wajah terharu. Sementara itu, Hang menatap wakil kapten dan bertanya, kenapa ekspresi wakil kapten seperti itu? Seolah wakil kapten baru saja melihat hantu. Hang mengatakan bahwa beberapa pengawal juga berekspresi seperti itu. Dengan sikap seolah tidak tahu apapun, sang tuan muda bertanya, ada apa sebenarnya? Sedangkan Song Hua yang baru menyadari situasinya langsung menatap beberapa anggota pengkhianat yang ada di kelompoknya dengan sorot mata marah. Situasi kekacauan atau pengkhianatan berhasil ditangani dengan cepat. Para pengawal yang terlibat dengan rencana manajer klan ditaklukkan tanpa bisa melakukan perlawanan. Hang berdiri dengan tenang di kamarnya sambil menatap para pengkhianat itu diringkus. Pemuda ini berpikir para pengkhianat itu pasti terkejut sekali karena mereka sebenarnya menunggu kemunculan Chun Kyu-in, tapi malah dirinya yang seharusnya terbunuh muncul dalam keadaan sehat. Hang duduk di meja kerja yang ada di dekatnya dan tidak percaya menatap semua berkas yang ada di hadapannya. Dia kesal menyadari manajer klan telah mencuri setengah dari aset Heavenly Grand Archive yang nilainya sangat besar. Hang bertanya-tanya, bagaimana cara mereka mendapatkan kembali buku dan harta karun yang telah dikirim keluar. Pada saat inilah, Yun izin masuk ke dalam ruangan karena dia membawa Jong Mugok. Tentu saja Hang langsung mengizinkannya masuk. Pria bernama Jong Mugok itu sejak awal sudah terlihat sangat khawatir. Apalagi saat Hang berkata, aku dengar kau punya istri yang cantik dan putri kecil yang imut. Hanya mendengar sebaris kata itu, langsung membuat Jong Mugok jatuh bersujud di hadapan Hang. Dengan penuh kekhawatiran, dia mengatakan bahwa dia mengakui melakukan dosa besar dan layak untuk mati. Jong Mugok juga mengatakan bahwa dia menyimpan hati yang jahat yang telah melupakan semua kebaikan yang ditunjukkan keluarga ini kepadanya. Meskipun dia menyerah karena ancaman dia masih melakukan dosa dan benar-benar layak untuk mati. Bahkan Jong Mugok bersedia mati ribuan kali jika memang itu dibutuhkan untuk menebus dosanya. Bahkan jika Hang menyuruhnya untuk bunuh diri di tempat itu sekarang juga, maka dia akan langsung melakukannya. Namun istri dan putrinya tidak ada hubungannya dengan insiden ini dan mereka benar-benar tidak bersalah. Jong Mugok benar-benar memohon ampun untuk istri dan anaknya
atas kesalahan bodoh yang telah ia lakukan. Dengan senyum mengembang dan wajah ceria, Hang bertanya, apakah Jong Mugok berpikir dia akan membunuh istri dan putri kecilnya? Sadar kalau dirinya sudah salah bicara, Jong Mugok langsung meralat ucapannya dan mengatakan bahwa Hang bukanlah orang seperti itu. Jong Mugok menatap wajah mengerikan Hang dan berpikir bahwa pemuda di hadapannya tidak seperti cendekiawan lemah seperti dirinya dulu. Jong Mugok tahu kalau kapten pengawal telah diubah menjadi sesuatu yang bahkan tidak terlihat seperti manusia, pasti karena perbuatan Hang. Jong Mugok sangat ketakutan melihat Hang yang terlihat begitu tenang. Karena itu, berarti Hang telah berubah menjadi sosok yang lebih buruk dibandingkan pria tua picik di Jianghu. Jong Mugok masih bersujud di lantai dan memohon pada Hang untuk memberitahunya apa yang harus dia lakukan karena dia bisa melakukan apapun untuk menebus dosanya. Dia bahkan bersumpah tidak akan mengecewakan Hang. Dengan senyum ramah, Hang bertanya, bisakah Jong Mugok membawakan manajer klan padanya malam ini? Sambil menundukkan kepala di atas lantai, Jong Mugok menjawab bahwa itu adalah tugas yang sangat mudah, jadi tidak perlu khawatir. Mendengar hal itu, Hang mengatakan akan menunggu Jong Mugok malam ini. Tapi sebelum itu, Hang mengingatkan Jong Mugok, ada saatnya sesuatu tidak berjalan seperti yang diinginkan seseorang. Jadi, sama seperti Jong Mugok yang mungkin saja ragu atau berubah pikiran di tengah jalan. Hal yang sama juga bisa terjadi pada Hang. Saat Jong Mugok masih berada di sini, Hang mengingatkan pada pengawal itu bahwa dia juga bisa berubah pikiran. Dia memang mencoba untuk tidak melakukan apapun yang drastis di sini, tapi dia mungkin akan melakukan sesuatu yang mengerikan jika Jong Mugok mulai berpikir untuk berkhianat. Mendengar ancaman yang dibungkus dengan lembut seperti itu, membuat Jong Mugok semakin panik dan bersumpah memastikan akan membawa manajer klan pada Hang. Dengan tenang, Hang mengatakan bahwa dia memang harus melakukan itu, tapi manajer klan harus dibawa kembali dalam kondisi hidup-hidup. Di kediamannya di luar Jianghu, manajer klan bertanya pada Jong Mugok benarkah sang tuan muda pertama sudah mati. Jong Mugok membenarkan hal itu. Manajer klan bertanya lagi apakah tuan muda bunuh diri atau dilakukan oleh kapten. Jong Mugok menjawab bahwa dia bunuh diri. Manajer klan langsung memasang wajah sedih dan bertanya, kenapa tuan muda pertama membuat keputusan seperti itu? Bagaimana dengan orang yang mencintai dan menghargainya? Bagaimana mereka harus menjalani hidupnya? Kenapa sang tuan muda memilih jalan kedamaian hanya untuk dirinya sendiri? Manajer klan bahkan melengkapi topengnya dengan air mata yang mengalir deras. Manajer klan langsung menunduk sedih saat bertanya bagaimana dia harus hidup dengan kesedihan di hatinya. Bahkan sang manajer klan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian sang tuan muda. Tapi kemudian manajer klan tersenyum lebar dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, bagaimana aktingnya? Jong Mugok menjawab bahwa aktingnya bagus sekali, sehingga dia bisa merasakan kesedihan sang manajer klan. Dengan senyum lebar, manajer klan mengatakan bahwa karena seluruh keluarga Heavenly Grand Archive akan berduka, setidaknya dia harus menunjukkan kesedihan sedalam itu. Tapi tiba-tiba manajer klan bertanya kenapa Jong Mugok melaporkan masalah penting seperti itu padanya. Jong Mugok menjawab bahwa dia juga berada di kapal yang sama seperti manajer klan. Jadi apa ada yang aneh dengan hal ini? Manajer klan mengatakan bahwa Jong Mugok biasanya tidak ingin keluar karena istri dan putrinya. Tapi malam itu dia ada di kediaman manajer klan dan berkeliaran di luar archive di hari insiden penting. Jadi menurut sang manajer itu sangat mencurigakan. Tapi Jong Mugok menjelaskan bahwa biasanya dia menolak melakukan apapun meski kapten yang memerintahkan dia melakukannya. Tapi hari ini adalah hari spesial.
Jadi dia merasa harus melakukannya sendiri sehingga dia bisa membawa bebannya sendiri. Manajer klan berkomentar bahwa pria di hadapannya ternyata lebih licik dari kelihatannya dan dia suka akan hal itu. Manajer klan kembali tertawa puas. Dia berkomentar bahwa semua akan menjadi sangat sibuk karena mereka harus melakukan pemakaman berturut-turut. Jadi dia harus segera pergi ke Heavenly Grand Archive dan menangis sepenuh hati. Malam itu juga manajer klan akhirnya sampai di depan gerbang utama kediaman Heavenly Grand Archive. Meski sang manajer klan sudah memasang wajah penuh air mata, pada akhirnya dia disambut oleh wajah ceria Hang dan kedua sepupunya. Dengan penuh semangat, Hang memerintahkan kedua sepupunya untuk menangkap manajer klan saat itu juga. Kini, kondisi manajer klan sangat menyedihkan dengan wajah penuh lebam dan tubuh penuh darah. Tubuh manajer klan diikat dan digantung terbalik saat Hang ingin memberikan beberapa pertanyaan padanya. Manajer klan heran melihat Hang masih sehat, padahal dia mendapatkan laporan kalau tuan muda pertama sudah mati. Tuan Patriark meminta cucunya untuk tidak menginterogasi orang dengan cara seperti ini karena mereka bukan fraksi demonik atau fraksi bandit. Dengan wajah dingin, Hang meminta kakeknya untuk meninggalkan ruangan itu sekarang juga sebab dia sudah sangat perhatian dan baik kepada orang yang mencoba untuk membunuhnya. Kakek Patrick membenarkan hal itu, tapi dia tetap memasang wajah kasihan untuk manajer klan. Manajer klan menyadari bahwa pencegahan Patriark tidak berhasil. Dia bertanya-tanya apakah Hang benar-benar tidak akan membunuhnya. Songhua kemudian maju dan bertanya pada Hang apakah dia sudah boleh menghajar manajer klan karena Tuan Patriark sudah pergi. Hang hanya bisa menghela nafas berat karena dia sudah menyuruh wanita pengawal itu untuk pergi. Tapi dia masih saja di ruangan itu dan sekarang malah membawa tongkat. Dengan senyum ceria, Songhua mengatakan bahwa dia harus melakukan itu karena dia adalah bayangan Hang. Hang kemudian memanggil nama manajer klan dan menyebut dirinya sebagai sosok yang agung. Tapi semua orang langsung kaget saat mendengar pemuda itu menyebut dirinya sendiri sebagai sosok yang agung. Hang sadar bahwa dia tidak seharusnya menyebut dirinya seperti itu lagi. Karena itu adalah kebiasaan Hugong saat menjadi pemimpin aliansi murim. Untuk menyingkirkan rasa canggung, Hang sedikit batuk. Kemudian berkata bahwa dari sudut pandangnya ada hal yang tidak bisa dijelaskan kecuali ada pelaku di belakang Guangdo. Jadi dia ingin mendengar apa yang harus dikatakan oleh si manajer klan sebagai penjelasan. Dengan wajah babak belur yang terlihat sangat menyedihkan, manajer menjelaskan bahwa mereka yang ada di belakangnya adalah Black Drop. Hang mencoba memikirkan nama grup seperti itu di Jianghu dan menyadari dia belum pernah mendengar nama grup seperti itu sebelumnya. Tuan Guangdo menjelaskan bahwa wajar kalau Hang tidak pernah mendengar tentang mereka sebelumnya karena Black Drop adalah organisasi yang diam-diam didirikan oleh Qian Shimen dan Sekte Azura Moon. Semua orang yang ada di ruangan itu jelas langsung syok mendengar penjelasan manajer Guangdo. Hang menyadari kalau klan Shimen adalah salah satu dari 10 klan terbesar di dunia. Sedangkan Sekte Azura Moon adalah sekte kecil tapi cukup terkemuka di bagian utara Anhui. Hang tidak merasakan hal aneh dari anak-anak kedua sekte itu saat dia bertemu dengan mereka kemarin. Tapi pemuda ini menyadari itu bukan kejutan total. Situasi Heavenly Grand Archive saat ini secara dasar adalah makanan gratis yang ditempatkan di meja dan Patrick dari klan Shimen, yaitu Shimen Chu, tidak benar-benar mengeluarkan aura yang baik. Tapi Hugong tidak tahu seperti apa ketua sekte Azure Moon karena dia belum pernah bertemu dengan ketua sekte itu sebelumnya. Akhirnya Hang mengatakan pada manajer klan bahwa dia memberitahu sang manajer untuk mengatakan kebenaran, tapi dia malah memberitahu sesuatu yang menarik. Hang menduga kalau manajer klan hanya mengatakan omong kosong agar dia bisa menyelinap keluar dari masalah ini.
Manajer Guangdong menjawab bahwa jika dia ingin mengatakan kebohongan, dia akan mengatakan sesuatu yang lebih meyakinkan. Siapa yang cukup bodoh ke titik klan Shimen dan sekte Azure Moon yang posisi kedua klan berada di bagian utara Anhui yang jauh. Setelah mendengar penjelasan itu, Hang meminta manajer klan untuk terus bicara. Manajer klan kembali mengatakan karena mereka gagal membuat Hang dan Patriark bunuh diri secara berurutan, maka mereka mengaktifkan rencana kedua yang terbaik yang mereka miliki. Setelah Black Troop menyusup ke dalam Heavenly Grand Archive dan menghancurkannya, klan Shimen dan sekte Azure Moon berniat menyematkan semuanya atas nama Black Troop. Dan untuk melakukan rencana itu, mereka mengubah bagian formasi jebakan labirin dan mematikannya. Hang sekarang mengerti bagaimana Hexa Crash Viper bisa masuk ke lingkup kediamannya. Manajer Guangdong melanjutkan bahwa dia ingin mengurangi sebanyak mungkin kerugian pada Heavenly Grand Archive, jadi dia langsung menolak rencana itu. Karena dia memiliki token yang bisa ditukarkan dengan klan Shimen. Mereka tidak akan membantah keterlibatan mereka jika dia menunjukkan token itu pada mereka. Setelah keluar dari ruang interogasi, Songhua bertanya mungkinkah manajer klan mengatakan yang sebenarnya. Sebab dia tidak percaya kelompok ortodoks terkemuka seperti klan Shimen dan sekte Azure Moon akan mencoba mengambil alih Heavenly Grand Archive. Gadis pengawal itu menduga bahwa token itu mungkin juga kebohongan. Meski jika itu benar ada, pasti mereka bersikeras itu bukan milik mereka. Maka sama saja mereka tidak akan mendapatkan apapun. Hang menjawab kalau mereka perlu mengkonfirmasikan ini, jadi Songhua harus pergi ke mansion manager klan dengan Jong Mugok untuk mencari token itu. Sementara Hang akan mengatur umpan yang akan direspon oleh para pengkhianat itu. Hang naik ke atas podium di hadapan semua pengawal yang terbukti tidak mengkhianatinya. Para pengawal itu dengan penuh semangat meminta untuk diberi perintah sebab mereka akan mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung di pihak Hang. Melihat semangat para pengawal setianya, Hang berpikir bahwa dia penasaran apakah semangat itu muncul karena mereka mendengar tentang apa yang terjadi pada manajer klan. Tapi meskipun begitu mereka terlihat cukup bertekad untuk bertarung. Hang menyimpulkan bahwa para prajurit di hadapannya adalah orang yang bisa dipercaya karena mereka tidak goyah meski pikiran pengelola keluarga Heavenly Grand Archive telah rusak. Dan mereka adalah orang yang tidak bisa dimenangkan oleh manajer klan. Hang kemudian berteriak dengan lantang mengatakan bahwa mereka boleh bertarung sampai mati. Karena itulah arti dari menjadi seorang warrior, tapi itu bukan hari ini. Hang meminta mereka untuk keluar menghabiskan sehari di luar sana dan pulang besok malam. Para prajurit itu jelas kebingungan. Tapi Hang melanjutkan bahwa dia ingin mereka pergi ke bar, penginapan, dan jalanan pasar hanya untuk keluar dan melakukan sesuatu. Yaitu menyebarkan rumor kalau klan Shimen dan sekte Azure Moon telah mendirikan Black Troop. Dan mereka mencoba mengambil alih Heavenly Grand Archive. Hang memerintahkan, kita harus berhasil hingga semua orang di bagian utara Anhui akan membicarakan tentang hal ini besok malam. Apakah kalian semua mengerti? Dengan penuh semangat, para prajurit itu mengatakan bahwa mereka mengerti. Hang berpikir, jika klan Shimen dan sekte Azure Moon benar-benar di belakang ini, maka rumor ini pasti akan menyebabkan mereka mengeluarkan pasukannya. Akhirnya mereka juga akan datang dengan alasan mereka sendiri. Tapi jika manajer klan berbohong, maka mereka akan bisa menutupi rumor itu dengan mudah karena ini hanyalah rumor. Pada saat inilah Songhua kembali dari mansion manajer klan sambil berlari. Jong Mugok langsung bersujud di lantai dan memohon ampun karena dia tidak berhasil menemukan token itu, sebab mansion manajer klan sudah kosong total. Saat mereka baru tiba tempat di mana token itu disimpan, sudah berantakan dan tokennya hilang. Jong Mugok benar-benar ketakutan karena tidak bisa menyelesaikan tugasnya, sehingga dia memohon ampun untuk istri dan anaknya lagi.
Dengan panik, Songhua juga mengatakan bahwa dia juga melihat tempat itu berantakan, sehingga mereka melewatkan kesempatan untuk mendapatkan bukti itu. Hang mengatakan pada mereka berdua bahwa itu tidak masalah jika mereka tidak memiliki token itu. Yang penting adalah ada orang yang mencoba menghapus jejaknya. Jadi bisa disimpulkan manajer klan tidak berbohong. Sekarang ini mereka hanya perlu menyebarkan rumornya dengan sangat baik.